Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Selamat malam khususnya buat jemaah Ar-Raudhah 12 Majelis Muhasabah Sholawat Kuning Billah AMK 81. Dan untuk pemirsa dimanapun berada, khususnya kaum muslimin, semoga bertambah kokoh imannya, sehat ruhani jasmani, sehingga menjadi modal utama untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat dalam hidupnya. Semata-mata dalam rangka menjalankan titah sebagai hamba Allah, baik titah yang berupa perintah untuk menjalankan kebajikan maupun titah yang berupa menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suara saya agak kurang lantang sebab masih kena flu. Tapi semoga bisa ditangkap apa yang saya sampaikan. Dasar dan inti, ini saya ulang-ulang, dasar dan inti manusia dan jin, ya, manusia dan jin diciptakan oleh Allah itu adalah untuk mengabdi, untuk taat, untuk berbuat di dunia ini semua semata-mata hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu titik. Harus paham di situ dulu. Titik dulu di situ. Sekali lagi saya ulangi bahwa manusia dan jin diciptakan semata-mata untuk mengabdi, untuk menyembah, untuk taat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu titik dulu.
Nanti baru akan kita kembangkan sedikit kepada sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia diantaranya memiliki hati, memiliki hawa nafsu, memiliki akal pikiran, yang semua itu akan melahirkan hasrat-hasrat, ambisi-ambisi, keinginan-keinginan yang berkaitan dengan dirinya sendiri sebagai seorang manusia yang memiliki banyak instrumen. Nah, di sini nanti baru akan saling menabrak dengan titah awal kenapa manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang awalnya kita sadar bahwa kita ini diciptakan itu untuk mengabdi, untuk berbuat, untuk berkata. Semua semata-mata menjalankan perintah Allah karena Allah nanti bisa naik lagi bersama Allah. Nanti ketika kita sudah mulai, akal kita udah berjalan, hawa nafsu kita mulai bergejolak, ambisi-ambisi sudah mulai bermunculan ke sana sini. Itu sulit sekali, sangat sulit sekali untuk mengokohkan diri kita sesuai dengan fitrah awal kenapa kita yang berupa manusia ini diciptakan. Mayoritas dari kita menyadari, membaca, entah ya maknanya disadari enggak, kita membaca setiap kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sering kita baca 5 waktu sehari minimal. Coba pahami maknanya. Seiring waktu kita akan berproses. Seiring lamanya proses kita akan banyak mengalami ujian. Yang tadinya semua lillahi ta'ala, beras habis udah mulai aneh-aneh. Sholat duha biar kaya. Nggak ada perintah sholat biar kaya, nggak ada. Sholat ya lillahi ta'ala. Ini sederhana tapi prakteknya sulit sekali kalau tidak dibiasakan, kalau tidak dilatih setiap saat. Menjalankan puasa biar orang segen, wirid ini, wirid itu, zikir ini, zikir itu, biar bisnis lancar, biar proyek melimpah, biar kerjaan untung bertubi-tubi, untung berlipat-lipat. Gak ada ibadah model kayak gitu. Sederhana, fitrah awal, tujuan awal, inti awal manusia diciptakan adalah mengabdi kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita tulis, yang kita perbuat, yang kita gembor-gemborkan di podium-podium, itu dalam rangka wujud ketaatan kita kepada Allah. Tapi akibat dari diri yang tidak sadar tujuan awal diciptakannya, maka melakukan sesuatu kalau ada imbalannya, memberikan sesuatu kalau kembalinya berlipat-lipat, itu harus kita perbaiki dari awal, dari sekarang.
Dan kita harus ajarkan kepada generasi penerus, anak turun kita, saudara-saudara kita. Sekali lagi saya sampaikan, ini sangat sederhana. Prakteknya, amaliyahnya yang sangat berat. Setiap rokaat dalam sholat, kita berdoa, kita memohon, kita membaca, ihdinas syirotol mustaqim. Wahai Tuhanku, berikanlah kami, tunjukilah kami, tapakkanlah kaki kami di jalan yang lurus. Ayat selanjutnya diterangkan, jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Yaitu jalan yang telah diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ini juga harus hati-hati. Nikmat apa yang terbesar dalam hidup? Nikmat iman. Kaitannya apa iman dengan manusia? Semakin kokoh iman manusia, maka hatinya semakin bersih. Lalu setelah itu, maka dia akan hidup, menjalani hidupnya dalam kerangka ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Seperti itu, mohon dipahami pelan-pelan. Terus siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? Ya orang-orang yang memiliki track record, perilaku, ilmu, sanad ilmu, yang membawa kita berada di jalur koridor hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasulullah. Bukan orang yang cuma koar-koar, bukan orang yang pandai bicara, tapi adalah orang yang menunjukkan perilaku zahirnya sebagai wujud kondisi ruhaniahnya, mengarah kepada ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah. Hal mudah, hal yang sering kita dengar, tapi amaliyahnya yang sangat berat. Oke, misalnya kita tahu bahwa orang yang bersabar itu adalah orang yang masuk dalam koridor ketaatan. Kita ngomong sabar saat kita tidak sedang dalam ujian. Contoh, saat kita meminjamkan uang ke orang 100.000, nggak dibayar. Di situ baru kalian bisa menunjukkan kualitas sabar kalian seperti apa. Jangan mudah menjustis orang lain. Ah, kamu nggak sabar. Yang diuji itu orang. Kita hanya modal ngomong. Beda, kondisinya beda. Wah, enak aja dia bagi-bagi uang, nolong-nolong orang, uangnya banyak. Lah kalian yang uangnya seberapa? Kalian yang uangnya banyak, coba bagikan. Tolong orang lain. Kalau cuma ngomong, semua aja bisa. Di sinetron banyak. Di berita-berita banyak. Modal ngomong.
Amaliyahnya harus kembali ke diri kita sendiri. Apakah saat diuji kita mampu tampil sebagai hamba yang sabar? Apakah ketika kita berlimpah dengan kemudahan duniawi, kita mampu banyak menolong sesama kita, membantu sesama kita, atau malah poya-poya ke sana sini nggak jelas? Ketika kita lupa diri, khilaf, kemudian bermaksiat, apakah kita bisa sesegera mungkin bertaubat, memohon ampunan kepada Allah? Jawabannya bukan di orang lain, tapi kita sendiri. Kita sendiri yang bisa bermuhasabah, melihat ke dalam. Adakah kotoran-kotoran sifat tercela di dalam diri kita? Apakah itu kita tumpuk, kita sembunyikan, kemudian kita tampilkan kemuliaan kita dengan banyak bertopeng? Itu kita sendiri yang lebih paham daripada orang lain. Saya kira cukup sekian sebagai bahan muhasabah untuk Jamaah Raudhah 12 Majelis Muhasabah Sholawat Kuning Bila MK 81 pada khususnya, dan pendengar pada umumnya. Semoga ada manfaatnya dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.